Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan beberapa contoh latihan soal tentang penerapan hukum Hooke pada rangkaian pegas. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa pegas itu bisa dirangkai secara seri, susunannya seperti ini ke bawah, kemudian bisa dirangkai secara paralel, susunannya ke samping, dan juga bisa disusun secara campuran, gabungan antara seri dengan paralel. Nah, di video sebelumnya juga Ibu telah menjelaskan bahwa hukum Hooke memiliki persamaan F sama dengan K dikali delta X, di mana F ini merupakan gaya yang bekerja pada sistem tersebut, gayanya. Kemudian K ini adalah konstanta pegas, kemudian delta X ini adalah pertambahan panjang pegas. Nah, untuk gaya, ini tidak harus selalu gaya dituliskan di soal, bisa juga diganti dengan beban atau berat. Jadi kalau misalnya dia memiliki satuan Newton, dia pasti termasuk ke dalam ini gaya. Nah, K ini adalah konstanta pegas, kemudian delta X ini adalah pertambahan panjang pegas. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, kalau misalnya kita diminta nanti di soal mencari nilai K, itu berarti tinggal menggunakan rumus F dibagi delta X. Kemudian kalau kita disuruh mencari nilai delta X, itu berarti rumusnya F dibagi K. Asalnya dari ini, menggunakan persamaan rumus segitiga ini, F, K, delta X. Jadi kalau disuruh mencari K, kita tutup K, F dibagi delta X. Suruh mencari delta X berarti F dibagi K. Nah, nanti kita akan gabungkan rumus ini dengan persamaan yang ada pada rangkaian pegas. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Nah, di contoh soal yang pertama mengenai penerapan hukum Hooke pada rangkaian pegas, di sini ada soal, perhatikan gambar rangkaian pegas berikut. Jadi ada suatu rangkaian pegas. Kalau misalnya disusun ke samping seperti ini, berarti artinya disusun secara, ya betul, disusun secara paralel. Ini disusun secara paralel. Kemudian, seperti kita lihat di gambar, dia ditambah dengan beban. Bebannya di sini diberi nama F. Nah, kita lihat keterangan pada soal. Jika pada rangkaian pegas, nilai konstanta pegasnya adalah K1 sama dengan 100 Newton per meter, K2 200 Newton per meter, K3 300 Newton per meter, maka pertambahan panjang yang dialami pegas jika diberi beban 100 Newton adalah, nah, jadi di sini yang pertama kita lakukan adalah kita tulis dulu diketahuinya. Kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui pertama adalah nilai K. K1-nya 100. Kemudian K2 nilainya 200. K3 nilainya 300 Newton per meter. Nah, setelah itu yang diketahui lagi di soal adalah beban. Nah, kata beban di sini, kemudian dengan satuan Newton, artinya dia termasuk ke dalam F. F-nya 100 Newton. Maka pertambahan panjang berarti yang ditanya. Ditanya adalah delta X. Pertambahan panjang. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita langsung menggunakan rumus F sama dengan K dikali delta X. Nah, yang diminta adalah delta X. Berarti kalau yang diminta delta X, itu rumusnya adalah nih, delta X sama dengan F dibagi K. Nah, hanya bedanya di sini, nilai K itu harus kita cari terlebih dahulu. Kita lihat dari susunan pegasnya. Pegasnya disusun secara paralel. Berarti di sini delta X sama dengan F dibagi KP. Tuh, karena susunan pegasnya paralel. Jadi kita cari KP-nya dulu.
Jadi pertama kita cari konstanta pengganti paralelnya. Rumusnya kan udah tahu ya. Kalau paralel berarti K1 tambah K2 ditambah K3 ya. K1 nilainya 100. K2 nilainya 200. K3 nilainya 300. Totalnya jadi 600 Newton per meter. Nah, setelah dapat nilai ini, kita masukkan ke dalam persamaan yang sebelah sini. Nih. Tinggal kita masukkan situ, berarti delta X sama dengan F-nya kita ganti dengan yang diketahui di soal 100. Kemudian KP-nya 600. Nah, berarti ini kita yang di atas Newton, ini Newton per meter, sama coret. Ini bisa kita hapus dengan yang bawah. Jadi, delta X sama dengan 1/6 meter. Bu, saya mau jabarkan lagi, mau saya bagi 1/6, boleh. Mau sampai di sini aja juga boleh, nggak ada paksaan harus dibagi. Jadi, pertambahan panjang yang dialami pegas itu adalah 1/6 meter. Ya, ini tadi contoh soal yang pertama. Apabila rangkaian pegasnya paralel. Jadi kita cari dulu nilai KP-nya berapa keseluruhan, baru kita masukkan ke rumus hukum Hooke-nya. F sama dengan K dikali delta X. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, dua buah pegas disusun secara seri seperti gambar. Jadi, di gambar ini kita lihat ada susunan seri pegas. Disusunnya ke bawah K1 dan yang di bawah adalah ini K2 ya. Rangkaian pegas tersebut diberi beban sebesar 50 Newton. Jadi ada beban di bawah sebesar 50 Newton. Jika nilai K1 sama dengan K2 sama dengan 200 Newton per meter, berapakah pertambahan panjang yang dialami pegas tersebut? Jadi, untuk mengerjakan soal ini sama seperti contoh soal yang pertama. Kita tulis dulu diketahuinya. Yang diketahui pertama yaitu nilai K. Nilai K1 sama dengan K2 sama dengan 200 Newton per meter. Kemudian beban, berarti kalau satuannya Newton ini F. F-nya sama dengan 50 Newton. Yang ditanya adalah pertambahan panjang pegas, berarti delta X. Nah, ditanya delta X-nya itu berapa? Jadi, caranya sama seperti yang tadi. Kalau delta X itu berarti F dibagi K. Nah, di sini pegasnya diserangkai secara seri. Berarti delta X sama dengan F dibagi KS. Kita cari dulu nilai ini, KS-nya. Untuk mencari nilai KS, itu berarti 1/KS. Ya kan rumusnya ya. Cari spidol yang warnanya yang lain dulu. Nah, ini 1/KS sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya 1/K1-nya berapa? K1-nya nilainya 200. Ditambah 1/K2-nya nilainya sama 200. Nah, kalau sudah sama seperti ini, berarti kita nggak perlu menyamakan penyebutnya. Langsung kita tulis 1/KS sama dengan 1 tambah 1, 2 per 200. Nggak boleh ya, ini kalian tuh biasa ininya ditambah. Nggak boleh, jadi tetap sama kalau namanya pecahan itu penyebutnya. 2/200. Nah, ini kalau dalam K seri, ini baru 1/KS. Nilai KS-nya itu sama dengan dibalik 200 dibagi 2. Jadinya 100 Newton per meter. Nah, kalau sudah dapat nilai KS-nya, kita masukkan ke persamaan yang ini untuk mencari nilai delta X-nya. Nah, untuk mencari nilai delta X-nya berarti delta X sama dengan F dibagi KS. F-nya nilainya 50. KS-nya nilainya 100. Ini Newton per meter. Sama kita coret, ini hilangkan juga. Berarti 5 dibagi 10, 0,5
meter. Jadi pertambahan panjang yang dialami pegas tersebut adalah 0,5 meter. Ya, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga ini, rangkaian pegasnya berbentuk rangkaian pegas campuran. Nah, jadi yang di atas itu dirangkai secara paralel, K1 dan K2, kemudian dirangkai secara seri dengan K3. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Kita baca dulu soalnya ya. 3 buah pegas K1 sama dengan K2 sama dengan 300 Newton per meter. Jadi nilai K1 dan K2 itu sama. Dan K3 itu sama dengan 600 Newton per meter. Nah, disusun seperti gambar. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, disusun secara campuran, paralel dan seri. Diberi beban seberat 150 Newton. Berapakah pertambahan panjang yang dialami pegas? Berarti kita tulis dulu diketahui. Diketahui K1 sama dengan K2. Nilainya 300 Newton per meter. Kemudian K3 nilainya 600 per meter. Bebannya atau berat atau gaya yang diberikan F-nya sebesar 150 Newton. Yang ditanya adalah pertambahan panjang, berarti delta X. Nah, berarti kalau mencari delta X itu adalah F dibagi K. Nah, di sini K-nya adalah K pengganti campuran. Berarti kita di sini tambah KC. Konstanta pegas campuran. Nah, untuk mencari ini, tuh caranya adalah kalau misalnya pegasnya disusun secara campuran seperti ini, kita cari dulu yang di atas dulu, kita paralelkan. Ini kan diparalel dulu ya. Ini berarti KP. Nah, KP sama dengan KP sama dengan K1 ditambah K2. K1 ditambah K2 berarti K1-nya 300 tambah 300 jadinya 600 Newton per meter. Ini nilai KP-nya. KP itu diseri dengan K3. Jadi gambarnya ini KP, yang di bawah adalah K3. Berarti kita cari lagi nih. Nah, ininya adalah KS. Berarti 1 per KS sama dengan 1 per KS sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K3. 1 per KP, KP nilainya 600. Terus ditambah K3-nya per 600. Berarti 1 per KS nilainya adalah 1 tambah 1, 2. 600-nya sama, tetap nggak boleh berubah. Berarti KS sama dengan 600 dibagi 2 sama dengan 300 Newton per meter. Jadi yang kita pakai adalah ini, KS atau masuk di KC sini. Nah, kalau sudah dapat ini, kita masukkan ke rumus yang ini. Nah, delta X sama dengan F dibagi K. Berarti F-nya sama dengan 150, K-nya nilainya 300. Nih, coret, ini Newton per meter. Coret berarti 15 dibagi 30, itu berarti 15 bagi 15 1, 30 bagi 15 2. 1 per 2, delta X-nya 1 per 2 meter atau 0,5 meter. Sudah. Jadi seperti itu caranya untuk mencari nilai pertambahan panjang pada suatu pegas yang dirangkai secara campuran. Jadi kita cari dulu nilai K pengganti keseluruhannya, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, itu tadi 3 contoh soal yang Ibu berikan mengenai penerapan hukum Hooke ke dalam suatu rangkaian pegas. Nah, untuk agar kalian lebih paham lagi, nanti akan Ibu berikan latihan soal di tugas kelas, kemudian silakan kalian kerjakan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.